Halo bos, oke. Ini bos, kali ini di video kali ini gue pengen bertanya sama lo, ya kan? Mungkin di pengalaman lo, waktu dari masa kecil sampai sekarang akhirnya kamu dewasa, lo pernah nggak istilahnya ngerasain pahit dalam kehidupan? Istilah berat, sedih, selalu banyak tantangan di kehidupan dunia ini, dan lo semua menjalani. Kira-kira apa sih pengalaman pahit dan manis lo waktu lo masih tumbuh beranjak dewasa? Jadi kali ini gue pengen nanya sama lu. Ini gue hanya sekedar pertanyaan ini tuh sekedar untuk motivasi ke lu pribadi. Setidaknya ini saya tahu cerita yang lu ceritakan dengan gue, saya tahu bisa jadi pengalaman buat orang-orang yang di sekeliling gue nanti. Karena gue pengen cerita lu kita ambil kesimpulan, ya kan, bahwasanya seperti ini. Nah, jadi gue minta kira-kira kita berbagi pengalaman ya. Lu bisa lah ceritain sedikit ya kan tentang masa pahit. Oke, siap kawan, komandan. Jadi gini bos, semua manusia itu pasti punya cerita. Semua manusia itu pasti punya yang namanya masa lalu. Tapi kan di sini lu bertanya tentang masa lalu pribadi gua waktu masa kecil sampai akhir ini, ya kan. Jadi gini bos, masa gua ini hanya sekedar sebuah pengalaman ya, sekedar cerita ya kan. Mungkin sama-sama cerita ini mungkin kita bisa jadikan sebuah hikmah ya kan, itu ya kan, seperti itu. Jadi gini bos, waktu masa kecil gue sangat pahit, bahkan sampai sekarang ya setidaknya ada perubahan lah. Walaupun pahit itu tuh sekarang itu tuh ibaratnya tidak pahit sekali ya, jadi ya ada manisnya gitu. Setidaknya saya masih berjuang. Jadi gini bos, gue memang terlahir dari anak petani. Gua terlahir di lingkungan yang mana keluarga gua, orang tua gua itu orang-orang yang paling istilahnya sederhana, dikatakan orang yang jauh kata cukup, bosku. Apalagi gua pribadi anak pertama, bosku. Yang namanya anak pertama itu kan pasti merasakan pahit, suka dan dukanya perjuangan sebuah orang tua ya kan. Karena kan orang tua baru menikah, dalam artinya kan gitu. Ini masih bertahap proses untuk perkenalan, waktu saling sama tahu mengetahui kepribadian satu sama lain ya kan, ya kan. Jadi masih banyak proses dari segi ekonomi segala macam, dan terakhirlah gua ya kan, sebagai anak pertama. Mungkin hampir semua orang ya kan, ya tapi tidak semua ya, istilahnya hampir sekian persen yang namanya anak pertama itu pasti mengalami namanya pahit suka duka bersama orang tua, ya kan. Tapi tidak kita pungkiri, rasa sayang pertama yang diberikan kepada orang tua itu tuh ya anak pertama yang merasakan senangnya baru punya anak, segala macam bla 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 ya kan. Semua rasa suka itu tuh tertular, istilahnya terekspresikan ke anak tersebut. Nah, kembali lagi ceritanya, gua anak petani, dan gua dulu masih kecil tinggal di sebuah gunung ya kan, jauh dari keramaian-ramaian, jauh dari namanya listrik, lampu segala macam, itu masih pakai lampu ya bosku. Gua tumbuh dari kecil sampai tumbuh dewasa sampai akhirnya gue sekolah itu tuh gue di gunung bosku. Jadi gue benar-benar kawan siang malam bermain gue tuh adalah orang tua, tidak ada lain. Jadi gue merasakan masa kanak-kanak gue itu tuh bukan dengan orang lain. Gue merasakan masa kanak-kanak gue itu bersama orang tua bagaimana cara mencari rezeki, cari uang, bertahan hidup lah intinya. Saat itu masa kecil gue di situ, saya menemani orang tua untuk bertahan hidup, ya kan bosku. Jadi suatu ketika gue sudah beranjak dewasa, dan akhirnya gue pulang hijrah ke tempat ke perkampungan lah ibaratnya untuk menjalankan pendidikan, sekolah SD. Nah,
waktu itu gue nggak kenal dengan siapa, gue nggak kenal dengan manusia, dengan orang ya kan. Apalagi gue ini kan terlahir di suku istilahnya Sumatera, memang istilahnya orang tua gue tuh asli orang Sumatera ya kan. Bahasa adatnya, jadi setiap sebutan bukan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa adat gitu. Nah, saat gue hijrah ke tempat ke perkampungan untuk mencari rezeki pendidikan, ya kan, gue tuh merasa kayak ada dunia yang lain gitu. Justru gue nggak terbiasa dengan semua itu, nggak terbiasa. Kenapa? Gue berpikir itu aneh sekali. Ini orang-orang kenapa? Ini orang-orang ngomong apa? Sedangkan gue tuh tidak paham dengan bahasa Indonesia sama sekali. Karena apa? Orang tua gue setiap dia berkomunikasi dengan saya, dengan apa namanya, mereka masing-masing itu ngomong adatnya mereka, misalnya gacang makan, mungkin lapau, semua. Saat gue terapin dengan orang itu tuh, orang yang di sekeliling saya itu tidak bisa interaksi karena bahasa saya itu aneh bagi mereka, ya kan bosku. Jadi suatu ketika gue masuk ke sekolah, namanya gue anak pertama, sedangkan ibu gue, orang tua gue itu tuh jauh dari keluarga, ibaratnya dia memang sudah mandiri. Gue nggak punya kakak, gue istilahnya ya punya kakak, punya istilahnya kakak sepupu atau, tapi mereka jauh. Artinya tidak ada kedekatan seperti itu. Jadi yang gue kenal saat itu adalah orang tua, tidak ada yang lain. Dan akhirnya saya diantarkan dengan orang tua saya ke sekolah untuk mendidikan, mencari pendidikan untuk belajar sekolah ya kan. Sana gue belajar ya, masa-masa sekolah baru SD gitu kan, kelas 1 itu. Karena zaman waktu masa saya tidak ada TK gitu. Belum ada TK gitu. Ibaratnya taman anak-anak bermain tidak ada. Pas waktu saya masuk sekolah, saya bingung kenapa mereka ini berkumpul gini, ngapain gitu. Kenapa saya berpikir kenapa orang ini nggak kumpul di kebun, di gunung gitu loh. Istilahnya, kenapa nggak ada suara monyet, burung itu tuh saya bingung gitu. Jadi saya tidak terbiasa karena apa? Dari kecil sampai 6 tahun saya itu di gunung. Gitu. Jamespot. Kalau bahasa saya pribadi, jam sebelum bisa di kebun, ya kan? Nah, dari situ saya terus. Tadi saya tidak betah. Saya tidak betah. Saya nangis, saya histeris, saya nggak ngerti apa ini gitu. Karena kayak di dunia aneh gitu, bingung gitu. Dan pada suatu hari, ya saya semakin lama saya itu berkomunikasi atau istilahnya saling sudah bisa sosialisasi lah istilahnya dengan kawan-kawan dengan. Tapi karena di sini orang tua itu tuh memang istilahnya kurang berada, istilahnya katakanlah miskin dari segalanya pokoknya, miskin dari ilmu, miskin dari materi, miskin semua. Saya anak pertama bosku. Pada suatu hari saya bermain ya kan, saya tuh di gunung tuh main apa, nggak ada permainan saya gitu. Saya main tanah, congkel, nanam apa yang tanam, itu permainan saya gitu. Kalau misalnya dilihat ke zaman sekarang ya bersyukur lah, anak-anak zaman sekarang bisa main HP ini, bisa tahu perkembangan dunia dengan dia HP. Sekarang boro-boro. Kalau zaman saya dulu boro-boro untuk dunia gitu. Perkembangan untuk masalah desa aja nggak tahu gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita bersyukur ya buat anak zaman sekarang, yang terakhir zaman sekarang bisa mengenal namanya dunia. Ya tahu namanya Obama, tahu namanya Trump, semua tahu. Anak kecil coba tanya pasti tahu Presiden Amerika Trump. Karena udah jadi bahan cerita, sudah bisa mengerti. Kalau zaman buru-buru jangan nanyakan presiden. Saya nanya nama kakak sepupu aja saya nggak tahu. Saking miskinnya ilmu, miskinnya wawasan. Nah, kembali lagi cerita pas waktu saya kecil. Suatu ketika saya tuh melihat kawan-kawan saya bermainan. Jadi permainan dia itu seperti mobil.
Nah, mungkin kalau orang yang tahun 2000, tahun 2004 atau ya pokoknya tahun segitu, ada yang namanya mobil Tamiya bosku, yang kasih baterai jalan gitu. Di situ saya tidak mengerti, saya hanya lihat bosku, saya hanya lihat, saya melihat mereka bermain, bla 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 gitu. Kayaknya seneng banget, ketawa-ketawa gitu. Saya melihat dari kejauhan, saya nggak berani untuk mendekat gitu, karena saya tidak mengerti bagaimana caranya komunikasi dengan kawan-kawan itu, teman-teman. Karena saya tinggal di pegunungan, saya paling ngeliat monyet tuh, tahu malah kadang-kadang ngomong dengan monyet kalau di kebun itu, suruh sini, kalau dia di atas saya suruh gapai sini, turun ya kan. Di situ saya lihat main gini terus. Suatu ketika mobil mereka itu tuh menghampiri saya bosku, nabrak saya. Saya pegang, tapi saya takut karena dia kayak berjalan sendiri, saya nggak berani, ya kan? Saya nggak berani. Ya mungkin di sana ya dikatakan orang-orang yang berada lah, orang-orang penghulu, karena harga zaman dulu kan termasuk itu. Karena saya di zaman terlahir masih kenal dengan namanya uang koin 2 itu selawek, ya kan, 25 rupiah, 50 ya kan, masih bahkan 1 ringgit masih ada itu. Nah, terus saya pulang ke rumah ya kan, nanya dengan ibu, dengan bapak, saya ngomong, ya ini kita bahasa Indonesia ya, kalau misalnya mau saya bahasa asli saya pribadi mungkin nanti malah bingung. Ya, Bu, tadi aku lihat teman-teman mainan mobil-mobilan bisa jalan sendiri lu ya. Saya dengan polos saya tidak bisa jalan sendiri, bisa itu ada orang ketawa-ketawa, jadi bisa jalan sendiri semuanya itu ya. Kayak mana ya caranya ya? Aku pengen beli lu ya kayak gitu, pengen beli mobil kayak gitu, pengen kayak mereka, pengen biar bisa jalan sendiri gitu dia begitu. Terus karena memang saya terlahir di keluarga tidak mampu, dengan polosnya orang tua saya ngomong, gak usah mainan itu tuh nggak berguna, nggak bagus segala macem ya kan, nggak baik, bahaya katanya, nanti kamu sakit mainnya itu. Tapi karena dengan polosnya saya ya oke, saya nggak terlalu menuntut. Jadi keesokan harinya saya melihat kawan-kawan lagi itu bermain mobilan itu, dan sampai akhirnya kawan saya bilang, kamu jangan deket-deket saya kalau nggak punya mobil, kamu nggak boleh ketawanan, kamu pergi. Saya diusir bosku, tapi saya diem aja ya kan. Dasar anak kebun, anak gunung, saya digituin, dasar anak kebun, teman monyet, teman ini segala macam, saya gitu. Tapi di situ kok saya merasa kayak tersakiti. Saya menangis, saya mengadu dengan bapak, dengan orang tua. Ya ibu, saya diledek sama teman-teman, katanya kalau misalnya nggak punya mobil saya nggak boleh main sama mereka, saya nggak boleh deket-deket mereka, aku mau beli mobil, tapi karena orang tua saya tidak mampu gitu. Nah, kalau kamu beli mobil itu nanti kita nggak bisa makan loh. Nah, kalau misalnya nanti kamu beli mobil itu nanti nggak bisa bayar sekolah loh, itu mobilnya itu mahal. Jangan ya kamu main, nanti ayah saya bilang nanti ayah bikinin. Tapi karena mungkin ayah saya itu sayang, atau istilahnya dia nggak tegang lihat saya, dibuatin mobilan bosku dengan pakai sendal jepit, dikasih dengan apa itu ya sendal itu tuh kayak dibuat mainan mobil ya kan, terus dibuatin. Saya sudah senang, tapi saya senang punya mobil. Nah terus besoknya saya main lagi, tanya, ini aku udah punya mobil, kata aku. Saya bilang kan punya mobil, berarti aku boleh main bareng, aku bilang gitu. Enggak, mobil apa itu nggak bisa jalan, katanya. Ini bisa, katanya. Tuh lihat tuh. Saya malah dilihat seperti itu. Jadi saya itu tidak ada tempat untuk di mereka, tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk bermain sama mereka. Terus saya ngadu lagi dengan orang tua, ya kan? Ya
Ya itu saya seperti biasa. Aku di di diusir, aku diketawain, aku disuruh pergi karena mobilnya nggak sama kayak punya mereka, bla 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 bla. Tapi kalau misalnya saat ini waktu masa orang tua sekarang mungkin ya paling sudah ribut. Tapi kalau zaman dulu itu tidak seperti itu, karena orang tua tidak mendidik seperti itu, tidak mendidik dengan kekerasan halus. Dan akhirnya semakin berkembangnya tahun, saya sudah dewasa dan saya bahwasanya mengerti. Kita ambil kesimpulannya bahwasannya kita sebagai orang tua ataupun anak, kita harus tetap bersyukur, ya kan? Yang pertama, kita sebagai anak bersyukur bahwasanya kita sudah terlahir sampai saat ini dewasa, mengerti dunia ini karena mereka. Walaupun mereka tidak memberikan sepenuhnya, tapi setidaknya kita diberikan sebuah kasih sayang yang mana tidak bisa melebihi segala apapun. Bahkan dari mobil yang saya tadi diledek sampai itu tidak bisa, tidak terbalaskan. Kasih sayang orang tua itu memang luar biasa. Dan begitu juga sebagai orang tua, tetap bersyukur sebagai orang tua kepada anak. Kenapa? Mungkin di sebagian orang tua tidak menyadari dan tidak memahami bahwasanya tersiksanya batin seorang anak itu, menderitanya seorang anak itu, ya kan? Mungkin dia menangis menjerit, kenapa bla 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 bla, semua dipertanyakan, apa saya terakhir dunia, mungkin gitu. Jadi orang tua tetap bersyukur bahwasanya anaknya masih bertahan hidup, masih normal aja, masih bisa malah istilahnya membantu mereka karena kekuatan mereka juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi ending kesimpulannya bahwasanya apapun yang terjadi di kehidupan ini, kita tetap bersyukur bahwasanya kita masih diberi kekuatan, rasa dan sayang. Intinya adalah rasa sayang dan cinta orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Disitulah kita bisa menyimpulkan bahwasanya dunia ini harus penuh dengan rasa kasih dan sayang, mau dengan orang tua, tetangga, teman atau segala macam. Karena kalau dibandingkan zaman sekarang, mereka lebih sayang dengan dunia yang ini ditimbang orang tua. Jadi kalau kita mau ambil flashbacknya ya, seharusnya lebih bersyukur anak zaman sekarang yang mana tidak ada istilahnya penderitaan itu bisa diatasi semudah itu, secepat mungkin. Kalau kita ditimbang zaman dulu yang mana belum ada di dunia digital ini ya kan, 4G dan 3G, boro-boro 3G HP juga ada ya. Harus bersyukur karena apa? Penderitaannya tuh lebih menderita anak-anak zaman yang dahulu yang belum ada namanya area digital. Jadi pesan saya cuman sedikit bahwasanya khususnya sebagai orang tua di area digital dan khususnya untuk anak-anak digital, bahwasanya tetap waspada dalam sebuah menghadapi dunia ini. Bahwasanya zaman dulu dan zaman sebelum area digital dan sesudah area digital, sebuah kejahatan itu selalu ada di samping kita. Kalau zaman yang sebelum area digital, kejahatan itu kita yang menghampiri, kita yang jauh istilahnya jaraknya kejahatan itu. Kadang istilahnya tidak mungkin, istilahnya belum tentu ada. Tapi kalau sekarang di area digital, kejahatan itu selalu di mana-mana. Jadi tetap waspada, tetap manfaatkan dan tetap bersyukur bahwasanya kita terlahir di area kita yang bisa mengenal dunia, bisa mengenal dunia, bisa kita menyampaikan pendapat kita, rasa sayang kita, motivasi kita bisa mengetahui luas dunia.
Jadi buat kawan-kawan yang di sana sebagai orang tua yang apalagi sudah punya anak atau sebagai anak, tetap bersyukur bosku, kawan, guys, ya kan. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengenal dunia lebih jauh lagi, ya kan. Oke, cekidot, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku, you know. Oke mamen, cerita anak James Bond. Ya si Jamet, kita ngebacot bareng tapi bukan ngebacotin orang. WhatsApp, dekeo.